A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Artinya, dia Allah berfirman, sungguh permohonan kamu berdua telah diperkenankan, maka tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kamu berdua mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, jadi pada ayat ini Allah berfirman ya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, jadi Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa ya kepada Allah agar Fir'aun itu ya mendapatkan ya berupa hati yang terkunci ya akibat kezaliman mereka, sehingga mereka tidak mendapatkan ya karunia berupa keislaman ya, dan juga dengan itu maka mereka akan melihat ya azab yang selama ini mereka dustakan. Nah, karena memang Fir'aun ini sungguh luar biasa ya kekejamannya ya, sehingga sudah dakwah yang maksimal pun ya tidak berhasil ya, maka di puncak tekanan ya, bahkan ancaman nyawa ya, Nabi Musa maka berdoa ya tadi untuk biar Fir'aun ya dan pengikutnya itu melihat ya azab yang selama ini mereka dustakan. Karena kezaliman yang terbesar ya, bahkan mereka Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya bagaimana ya kekejaman Fir'aun ya ketika itu dengan berupa kekayaan ya, kemudian dia sebagai raja ya. Kalau kita lihat ya bekas-bekas peninggalan Fir'aun ya di Mesir, kita masih melihat ya piramid-piramid, kemudian juga peninggalan kerajaan Fir'aun ada singgasana ya yang terbuat dari emas berlapis-lapis disertai permata ya. Kemudian kerajaannya yang luar biasa megah ya, sangat megah. Nah, itu yang menyebabkan ya dia merasa berkuasa ya, berkuasa karena Fir'aun ini kekuasaannya bahkan meliputi sampai daerah Irak ya, Mesopotamia ya, kemudian Jazirah Arab sekitarnya itu ya berhasil dikuasai Mesir ya yang dipimpin oleh Fir'aun ya. Maka dengan kekuasaannya inilah ya dia menjajah ya negeri-negeri yang dikuasai, mengambil ya semua sumber daya alam ya, bahkan manusia ya itu dijadikan budak ya oleh Fir'aun untuk ambisi ya kekuasaannya, membangun ya piramid, membangun kerajaan yang sangat mewah ya. Kalau kita lihat peninggalan Fir'aun itu ya luar biasa ibu-ibu, sampai saat ini bahkan dijadikan ilmu khusus ya yang menjadi keajaiban dunia ya, bagaimana di zaman itu bisa membuat ya piramid yang sangat tinggi ya, yang sangat kokoh. Nah, itu tentunya mengerahkan ya tenaga yang luar biasa ya. Dan saat itu mereka menggunakan tenaga manusia ya, khususnya kaum Bani Israel itu benar-benar tertindas ya, dianiaya dengan pekerjaan yang sangat berat ya, sehingga mereka itu sudah luar biasa menderitanya ya. Puncak penderitaan itulah yang akhirnya membuat ya Nabi Musa ini berdoa ya, dan Nabi Harun ya saudaranya mengaminkan ya doanya. Maka di sini Allah menjelaskan bahwa Allah memperkenankan ya atau mengabulkan ya doa Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, permohonan kamu berdua diperkenankan kata Allah. Kemudian Allah menyampaikan ya kepada kita juga ya sampai hari ini untuk tetap ya berada di jalan yang lurus. Jadi di sini ada perintah untuk istiqomah ya, tetap berdakwah, tetap dalam menjalankan ketaatan ya. Janganlah sekali-kali kata Allah mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Artinya orang-orang yang tersesat ya. Jadi ilmu itulah ya yang menuntun kita ya kepada hidayah, petunjuk ya, sehingga bisa istiqomah di jalan Allah. Sehingga kita di sini ya diperintahkan juga ya untuk terus mengikuti jalan-jalan orang-orang yang soleh ya, para nabi dan rasul, dengan terus ya menuntut ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan pernah kita tinggalkan ya sampai hanya ajal menjemput kita.
Nah, karena itulah ya, menuntut ilmu inilah juga yang akan menguatkan ya, menguatkan iman kita ya, keistiqomahan kita di jalan Allah. Nah, itulah ya pada ayat ke-89. Selanjutnya di ayat 90, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu, yaitu Laut Merah. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas, hingga ketika Fir'aun hampir mati tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain yang telah dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri kepadanya." Nah, jadi pada ayat ini ya, karena penyiksaan tadi, kemudian bahkan ya ancaman pembunuhan ya, penindasan yang luar biasa ya yang dirasakan kaum Bani Israel, Nabi Musa beserta kaum Bani Israel ini akhirnya berusaha ya melarikan diri dan sampailah mereka di tepi Laut Merah ya, ketika itu pasukan Fir'aun juga sudah mengejar ya, mengerahkan seluruh pasukan ya, bahkan tidak tersisa lagi ya. Pasukan Fir'aun ini ikut ya dalam jumlah yang sangat besar untuk mengejar Nabi Musa beserta kaum Bani Israel. Nah, kemudian umat Nabi Musa ini sebenarnya bingung sudah ya, karena di depan itu sudah lautan ya, mereka tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Nah, ketika itulah akhirnya Allah memberikan mukjizat ya, memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ya ke Laut Merah, sehingga terbentuklah jalan ya. Jadi seakan-akan air laut itu ya terbelah dan membeku ya seperti salju, sehingga mereka bisa lewat ya, kering. Nah, jadi air laut kering ya untuk membentuk jalan, sehingga Bani Israel ya beserta Nabi Musa itu bisa lewat ya pada Laut Merah tersebut. Nah, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya juga mengikuti terus mengejar. Di sini di dalam tafsir, mengapa mereka terus mengejar ya? Karena mereka tidak mau ya orang-orang yang selama ini menjadi budak dari Fir'aun dan bala tentaranya ya pergi ya, karena mereka itulah yang diperintahkan Fir'aun tadi ya untuk melaksanakan seluruh ya ambisinya ya, membangun ataupun melayani ya, bahkan yang diperintahkan untuk menyembah ya Fir'aun. Kaum Bani Israel inilah yang mereka tindas ya, mereka jadikan budak ya. Nah, ketika mereka melarikan diri, tentu Fir'aun akan berusaha ya untuk mengembalikan mereka ya ke Mesir, untuk kembali ya menganiaya dan menindas mereka. Nah, maka Fir'aun segala daya upaya juga untuk mengejar ya, untuk mengembalikan kaum Bani Israel ini. Nah, kemudian di sini diceritakan ya, ketika Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel ya sudah sampai di seberang lautan ya, maka ya Fir'aun yang masih berada di tengah itu ya langsung Allah tenggelamkan ya beserta seluruh pasukannya. Nah, saat keputusasaan itulah ya Fir'aun sudah merasa tidak ada lagi ya untuk jalan selamat ya, maka dia di situ menyatakan diri ya untuk percaya kepada Tuhannya Bani Israel ya. Kemudian dia juga menyatakan dia termasuk orang-orang muslim ya, berserah diri kepada Allah. Nah, tetapi kemudian ya dijelaskan bahwa tobat ya yang di ujung maut seperti itu ya, dan akhirnya di dalam hadis dijelaskan tobat ketika nyawa itu sudah ada di kerongkongan ya, maka itu sudah tidak diterima lagi ya. Nah, begitulah yang terjadi ya kepada Fir'aun. Nah, karena tobatnya itu sudah terlambat ya, ketika nyawa itu sudah sampai ya di kerongkongan, maka Allah tidak menerima tobatnya. Nah, dari sini
Makanya kita sungguh-sungguh ya berusaha jangan sampai kita terlambat ya untuk bertobat. Sehingga ketika kita merasa ya ada melakukan kesalahan ya, walaupun kita anggap kecil ya, tapi di sisi Allah ketika itu tidak ditobati bisa akan menjadi besar dosanya. Sehingga kita jangan pernah menganggap ya dosa-dosa itu kecil ya. Maka senantiasalah kita memperbanyak tobat, memperbanyak istighfar ya dalam setiap waktu dan kesempatan. Karena kita tidak tahu ya kapan ajal kita, sehingga kita berharap ya ketika maut itu menjemput kita dalam kondisi sudah bertobat ya, kondisi kita ridho ya, kita ikhlas ya bertemu Allah. Karena dengan jiwa yang bersih ya, dengan senantiasa bertobat itulah maka Allah nanti insya Allah akan memberikan ridho dan rahmatnya ya. Sehingga itulah yang disebut kematian husnul khatimah ya, ketika Allah ridho ya dengan kematian kita. Nah dari sinilah penting sekali ya untuk jangan pernah kita menyia-nyiakan ya setiap waktu kesempatan untuk terus memperbanyak ya zikir ya, kemudian memperbanyak istighfar ya, itu terutama zikir yang sangat utama ya, karena itulah yang terus ya akan menjaga kita ya supaya selalu bersih ya dari segala dosa-dosa yang lalai kita taubati. Nah kemudian di ayat selanjutnya, Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang kamu beriman, padahal sungguh kamu telah durhaka sejak dulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi Allah di sini menyinggung kita semua ya, jangan sampai terlambat bertobat ya. Karena di sini Allah tegaskan tadi Firaun ya baru bertobat ketika sudah dilihatkan azab ya. Jadi dia sudah merasakan azab ya karena tenggelam tadi ya di lautan. Maka itu adalah tobat yang terlambat ya. Jadi sebelum kita sakit, kadang ya diuji dengan sakit keras ya, atau diuji dengan dicabutnya nikmat, baru mau bertobat ya, lagi muda, lagi umur badan sehat ya, masih banyak harta. Kadang manusia banyak yang lalai ya, menggunakan waktunya ya, umurnya dengan sia-sia ya, sibuk sana kemari ya, hanya urusan dunia. Nah ini yang kita khawatirkan ya, kata Allah, kenapa nggak dari dulu gitu ya. Nah sejak akhir-akhir kalau udah sakit-sakitan gitu ya, udah banyak yang tidak bisa digunakan lagi untuk ibadah ya, mata sudah mulai rabun misalnya ya, kemudian kaki sudah banyak yang kena asam urat, kolesterol, baru mau bertobat ya, itu hati-hati ya, karena Allah menyukai kita senantiasa bertobat itu di setiap saat ya, jangan menunggu kalau kita sudah merasakan ya azab, merasakan sakit yang parah ya. Nah sementara saat muda ya, saat diberi Allah modal yang luar biasa ya, modal sehat, modal waktu ya, modal harta ya, kita lalai. Nah maka di masa tua juga nanti akan diberikan kesusahan ya, ketika sudah tua, sudah sakit-sakitan baru mau beribadah, itu akan lebih sulit ya. Nah tetapi orang-orang yang sejak ya masih kuat, masih sehat ya, senantiasa beribadah, maka di masa tuanya juga Allah akan menjaganya. Makanya banyak ya orang-orang yang sudah tua tapi masih sehat ya, masih kuat ibadah, masih bisa membaca Quran ya, karena dia senantiasa menjaga Allah di masa mudanya, maka Allah juga akan menjaga di masa tuanya. Maka biasanya ya orang-orang yang menjaga Allah di masa muda, dia akan dihindarkan ya dari pikun ya, kemudian dari kesulitan ibadah ya. Nah itulah ya karunia Allah ketika kita sungguh-sungguh tadi ya, dari masa muda, masa sehat ya, masih banyak waktu luang, kita mengutamakan Allah ya di atas dunia dan lainnya. Maka itulah yang lebih utama ya. Nah sehingga di sini jangan sampai Allah menjawab tadi ya, kenapa tidak dari dulu ya bertobatnya ya. Nah dulu masih banyak kesempatan kamu berbuat kerusakan, kata Allah. Itu yang Allah sindir ya kepada Firaun, dan ini juga merupakan pelajaran bagi kita. Jadi hakikatnya Al-Quran ini kan ya diturunkan kepada kita. Nah jadi ini adalah sebagai petunjuk ya dan perintah Allah kepada kita agar senantiasa menggunakan ya masa-masa sehat kita, masa muda kita ya, masa masih banyak harta ya, untuk terus memanfaatkannya di jalan Allah ya, jangan sampai terlambat ya. Nah kemudian di ayat 92 kita lanjut, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً
wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar lengah, tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Makanya pada hari ini ya, umat fillah, kita masih bisa ya melihat jasad Fir'aun. Jadi jasad Fir'aun itu dijaga Allah ya dari dimakan ikan maupun yang lain-lain ya, selama di lautan terombang-ambing itu ya. Allah selamatkan beserta pakaiannya ya, baju besi yang ada perhiasan-perhiasannya semua itu lengkap ya. Jadi Allah angkat ya jasadnya itu ke pinggir lautan ya, sehingga ditemukan ya dalam kondisi masih lengkap ya pakaian kebesarannya, sehingga orang-orang itu yakin ya itulah Fir'aun ya. Nah, itu yang membuktikan bahwa inilah ya kebenaran Al-Quran, salah satunya ya mukjizat ya, bahwa Al-Quran ini menjelaskan ya akhir dari Fir'aun tadi ya, yang mengaku Tuhan ya, kemudian yang zalimnya luar biasa. Maka Allah buktikan ya inilah akhir ya dari orang-orang tadi yang sungguh ya mendurhakai Allah, sehingga menjadi pelajaran bagi kita. Nah, maka kalau kita lihat di Mesir ya, itu ada mumi Fir'aun itu memang berbeda ya, karena ada bekas garam-garam ya dibandingkan mumi-mumi yang lain ya. Dikabarkan itu memang agak warnanya ya agak sedikit berbeda dengan mumi yang lain ya, agak keputihan. Sedangkan mumi-mumi mayat yang lain itu hitam ya. Nah, di sini karena ada pengawetan dari garam ya, garam laut, dan itu sudah diteliti ya oleh ahli bedah ya Perancis. Itu benar sekali ya bahwa umur jasad Fir'aun itu ya sekitar 1200 tahun yang lalu ya, lebih ya, sesuai dengan fakta ya di dalam Al-Quran ya. Nah, maka di sini kata Allah, sesungguhnya ya dengan bukti-bukti ini ya harusnya menjadi tanda-tanda kekuasaan kami. Nah, jangan sampai kita itu menjadi manusia yang lengah, kata Allah ya, yang tidak memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, sehingga ini sangat cukup ya bagi manusia sampai akhir zaman nantinya ya, agar terus percaya ya, yakin dengan kebenaran Al-Quran ya, kebenaran kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini adalah bukti-bukti yang tidak terbantahkan ya, baik dari ilmu ya, secanggih apapun hari ini tidak ada yang bisa membantah ya kebenaran dari ayat-ayat Allah ini ya. Bahkan disinilah ya mukjizat Allah ya, berita ini sudah dikabarkan ya ribuan tahun yang lalu ya, sejak Rasulullah diutus ya. Nah, sampai hari ini baru orang bisa membuktikan ya kebenaran ayat ini. Nah, kemudian kita lihat di ayat selanjutnya, walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat fama ikhtalafu hatta ja'ahumul ilm inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sungguh kami benar-benar telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, yang benar dan nyaman ya. Yang benar, bagus dan nyaman, dan kami beri mereka rezeki yang baik, maka mereka tidak berselisih hingga datang kepada mereka pengetahuan yang tersurat dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhanmu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan. Nah, jadi kaum Bani Israel tadi yang telah selamat ya dari kejaran Fir'aun, kemudian mereka diberikan tempat ya oleh Allah ya. Tempat yang diberikan itu adalah Palestina ya, bumi yang sangat bagus, sangat nyaman ya, bumi yang diberkahi ya. Jadi Masya Allah ya, Palestina itu sangat subur ya, kemudian dinyatakan di sini yang paling bagus ya, paling nyaman ya, dan Allah berikan rezeki ya yang baik-baik. Jadi di sana itu sangat melimpah ruah ya, kenyamanan pada waktu itu ya. Dan Allah juga mencurahkan ketika itu ada manna salwa ya, makanan bagi kaum Bani Israel ya. Nah, sehingga nikmat yang luar biasa ya, akhir dari ketaatan. Nah, ini menggambarkan ya orang-orang yang mengikuti ya seruan Allah dan Rasulnya,
maka Allah memberikan ya kebahagiaan baik di dunia ya. Nah, apalagi di akhirat. Ini bagi orang-orang yang istiqomah ya sampai akhir hayatnya. Nah, jadi inilah ya keputusan Allah, kata Allah ya, sampai pada hari kiamat nanti akan Allah berikan ya keputusan itu sesuai apa yang dilakukan ya manusia saat ini. Jadi orang-orang yang durhaka tadi ya seperti Fir'aun dan kaumnya, maka akan mendapatkan azab ya baik di dunia apalagi di akhirat. Dan sebaliknya orang-orang yang senantiasa taat ya, istiqomah ya, kemudian mengikuti Allah dan Rasul, maka Allah jamin ya akan memberikan kebahagiaan baik di dunia apalagi di akhirat ya. Nah, jadi inilah ya yang harus memotivasi kita untuk terus berjuang ya melawan hawa nafsu kita ya, untuk senantiasa di dalam ketaatan ya kepada Allah ya, untuk menjauhi kemaksiatan. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jika engkau Nabi Muhammad berada dalam keraguan tentang apa kisah nabi-nabi terdahulu yang kami turunkan kepadamu, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Nah, di sini ya menurut ulama tafsir bukan Rasulullah yang ragu ya, tetapi kaum musyrikin ya, kemudian orang-orang yang ragu ya. Artinya di sini Allah menyatakan ya kepada orang-orang yang ada keraguan ya terhadap kisah-kisah nabi terdahulu ya, maka silahkan kata Allah di sini tanya ya kepada ahli kitab yang mereka masih lurus ya, yang masih jujur ya. Maka kata Allah kamu akan menemukan kebenaran ya. Jadi ketika Rasulullah diutus ya, maka ahli kitab ya, kaum Yahudi Nasrani yang jujur ya, mereka itu langsung menyatakan keislaman ya. Tetapi ya orang-orang yang ada penyakit di hatinya, yaitu orang-orang yang sombong ya, orang-orang yang takut ya dengan kekuasaannya hilang ya, itulah mereka yang akhirnya mendustakan ya kebenaran kerasulan Muhammad SAW. Maka dari itu ya, di sini Allah mengajak kita untuk jangan pernah ragu ya, jangan termasuk orang-orang yang ragu, karena sudah sangat cukup ya Al-Quran ini ya menjadi bukti ya kebenaran ya kisah-kisah nabi terdahulu ya, kemudian kebenaran Al-Quran. Maka kalau masih belum yakin, kata Allah, tanya kepada ahli kitab yang jujur ya. Tapi saat ini memang sangat sulit ya ditemukan ya orang-orang yang jujur, karena kitab-kitab itu sudah banyak yang dirubah-rubah ya sesuai hawa nafsu mereka. Sehingga bagi kita ya umat sekarang cukuplah kita dengan terus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi itu sudah cukup ya. Nah, karena pada waktu itu ya, pada kerasulan Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih ditemukan ya pendeta maupun rahib-rahib Yahudi yang masih lurus ya, ketika itu masih ada ya. Seperti kita ingat cerita ya, ada pendeta Bahira ya yang sangat mengenali ya bagaimana ciri-ciri Rasulullah ya, bahkan sejak Rasulullah kecil ya, umur 12 tahun ketika itu ya sedang berdagang ya, dia menemui ya, melihat ciri-ciri yang ada pada Rasul, dia sudah tahu itu calon nabi yang terakhir ya. Nah, itulah ya kemudian para sahabat itu pernah ada yang bertanya ya, apakah kita juga perlu ya Rasul ya mempelajari kitab sebelumnya? Maka dijelaskan ya bahwa kata Rasul sudah cukup ya, tidak perlu. Apalagi kitab sebelumnya saat ini itu sudah banyak yang dirubah ya. Justru nanti akan membuat ya keraguan-raguan pada diri kita ya. Jadi cukuplah Al-Quran ini sudah jaminan dari Allah ya, sumber informasi yang valid, yang terjaga ya, yang tidak akan bisa ya manusia mengubah-ngubahnya. Maka dari Al-Quran dan Sunnah inilah ya yang menjadi pedoman yang akan membawa terus petunjuk kepada jalan yang lurus ya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya Allah tegaskan, wala takunanna minal ladzina kazzabu bi ayatillahi fatakuna minal khasirin. Janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang menyebabkan kamu tergolong orang-orang yang merugi.
Nah, jadi hati-hati sekali ya, saat ini banyak ya kaum-kaum kafir ya, kaum orientalis ya, mencoba membelokkan ya umat Islam ya dengan mengotak-atik ayat ya, seperti yang mereka gembar-gemborkan ya, pluralisme ya, semua agama itu benar ya. Itu adalah paham yang bertentangan ya dengan Al-Qur'an. Karena agama yang benar yang diridai Allah itu cuma Islam ya, hanya Islam kata Allah yang akan Allah ridai. Sementara agama yang lain saat ini semuanya batil ya. Nah, jadi hati-hati kalau sampai kita mendustakan ayat Allah ini ya, kata Allah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Nah, jadi banyak sekali ya sekarang ini upaya-upaya ya untuk menyesatkan umat Islam ya dengan propaganda feminis ya, kaum yang menyatakan ya bahwa tidak adil ya dalam Islam tentang pembagian waris dan lain-lain, emansipasi ya. Maka itu adalah isu-isu yang bertentangan ya dengan Al-Qur'an. Jangan sampai kita sebagai umat Islam ya terikut-ikut ya, maka kita bisa menjadi tersesat ya, termasuk golongan yang merugi. Nah, karena itu cukuplah Al-Qur'an ya menjadi sumber pedoman kita ya dalam mencari informasi, mencari petunjuk ya, yang itulah yang akan terus membawa kepada kebenaran ya, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, kemudian di ayat 96, innallazina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti mendapatkan ketentuan Tuhanmu menjadi kufur atas pilihan sendiri, itu tidak akan beriman. Nah, jadi jangan pernah kita ya di sini menyalahkan takdir Allah ya, karena urusan ya takdir itu ya Allah memberikan kesempatan ya kepada manusia untuk memilih. Nah, hari ini kita bisa memilih ya, mau taat ya atau kita mau melakukan kemaksiatan, itu diberikan Allah seluas-luasnya ya untuk memilih. Termasuk tadi menjadi kufur ya, itu atas pilihan sendiri kata Allah ya. Allah menginginkan manusia itu semuanya beriman ya, tetapi manusia yang tidak mau ya mendengarkan petunjuk Allah ya, yang tidak peduli ya dengan ilmu Allah ya, itulah yang akhirnya membuat mereka sendiri untuk tersesat ya. Karena itu kita jangan pernah menjauhi ya majelis ilmu. Justru kita harus berjuang ya dalam hidup kita untuk terus menuntut ilmu dalam rangka menguatkan keimanan kita. Karena kalau kita tidak menuntut ilmu ya, tidak ada yang mencas iman kita. Jadi menuntut ilmu ini salah satu yang mencas ya iman kita supaya terus ya punya kekuatan ya, supaya terus tumbuh subur, memupuk subur ya iman kita, supaya terus sehat. Di samping itu juga tentunya dengan amal soleh ya. Jadi dua hal ini harus terus ya kita upayakan ya, berjuang ya dengan ilmu dan amal soleh. Dan ilmu dan kita amalkan, maka itulah yang akan membimbing kita terus ya untuk di jalan hidayah. Nah, kalau kita menjauhi ya majelis ilmu ya dengan berbagai alasan dunia ya, berarti kita mengutamakan dunia daripada Allah. Maka hati-hati ya, pilihan sendiri kata Allah. Kamu harusnya bisa ya, kata Allah, memilih ya jalan yang benar, tapi kamu justru pilih ya jalan yang kufur. Maka kata Allah, kamu pasti akan mendapatkan ketentuan ya tadi ya, menjadi tidak akan beriman. Nah, jadi hati-hati ya, jalan kekufuran ini lambat laun akan menggerus keimanan kita ya. Lambat laun akan membuat iman kita ini sakit ya, karena tidak diberi cas ya. Ibarat HP tidak dicas itu kan lobet ya, lama-lama bisa mati ya, tidak bisa lagi difungsikan. Sama juga dengan iman kita. Makanya penting di sini ya kita membuat skala prioritas ya, mana yang lebih utama di sisi Allah. Tentu yang lebih utama itu adalah hal-hal yang wajib ya, kemudian yang kedua yang sunnah ya, kemudian kita jauhi yang haram itu yang utama ya, kemudian yang makruh kita jauhi ya, yang mubah ini, yang boleh-boleh ini harus hati-hati, jangan sampai mendominasi, mengalahkan hal-hal yang wajib ya, apalagi yang sunnah ya, apalagi yang sunnah, apalagi yang wajib ya. Sementara menuntut ilmu itu kan wajib hukumnya Bu ya, apalagi kita usia ya sudah di atas, yang usianya sudah di atas 40, itu benar-benar usia sudah asar ya. Kalau yang sudah lebih lagi ya, itu usia udah maghrib ya, ibaratnya itu sudah tanda-tanda dari Allah udah banyak ya, udah banyak uban ya, kemudian penyakit-penyakit kolesterol, asam urat, tekanan ya, diabetes dan lain-lain, itu sebagai tanda-tanda yang sudah dikirim Allah ya untuk kita.
agar bersiap-siap ya menghadapi pertemuan dengan Allah dan kehidupan yang kekal di akhirat. Nah, jangan sampai ya urusan dunia memalingkan kita dari hal-hal yang justru prioritas kita saat ini ya, yaitu terus mempersiapkan diri kita kapanpun Allah mau mengambil nyawa kita, sehingga kita siap tadi ya bertemu dalam keimanan yang terbaik ya. Sehingga mudah-mudahan tadi ya, sebagaimana Allah janjikan, orang-orang yang istiqomah ya, yang terus mengikuti Allah dia dan Rasulnya, maka dialah yang akan mendapatkan kemenangan ya. Nah, terakhir kemudian kita lihat ya, Allah menyatakan di sini, walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Meskipun semua tanda-tanda kebesaran Allah datang kepada mereka, mereka tidak juga beriman hingga mereka menyaksikan azab yang sangat pedih. Nah, jadi tadi ya, di zaman Fir'aun itu sudah banyak diberikan ya tanda-tanda oleh Allah ya akan kebesaran Allah. Jadi diantaranya ya, Allah menurunkan di situ ada kutu ya, waktu itu menyerang ya. Bahkan minuman semua ya, air-air ya di zaman Fir'aun itu berubah menjadi darah ya. Kemudian banyaknya katak segala macam ya, penyakit ya, bersarang wabah ya. Tapi mereka tidak juga beriman. Nah, setiap mereka mendapatkan tanda-tanda tadi kebesaran Allah, minta ya kepada Nabi Musa supaya dihilangkan tadi ya azabnya, dan mereka berjanji mau beriman. Tapi yang terjadi selalu ya, setelah Nabi Musa berdoa diangkat tadi azabnya, mereka kembali kufur. Nah, sehingga itulah kata Allah, akhir ya, orang yang tidak juga beriman setelah diberi tanda-tanda, maka mereka akhirnya akan menyaksikan azab yang sangat pedih ya. Nah, jadi mudah-mudahan ya dengan ayat ini untuk memotivasi kita ya, untuk terus ya memperhatikan ya ayat-ayat Allah, terutama yang ada pada diri kita. Jadi ketika kita diuji dengan sakit ya, kemudian tanda-tanda tadi ya, sudah ada uban ya, sudah ada penyakit-penyakit ya, kaki udah, lutut sudah mulai susah ya, artinya kita ini memang ibarat mesin tuh ya, sudah berkurang ya tenaganya. Maka jangan pernah kita sia-siakan setiap kesempatan, senantiasa berzikir ya sebanyak-banyaknya ya, kemudian beribadah semaksimal mungkin ya. Jadi kita buat memang ya program di dalam hidup kita setiap hari ini ya. Kalau perlu kita buat itu list ya, pagi ya bangun sholat malam gitu ya, kemudian nanti kalau sempat kita di situ tilawah Quran ya sambil menunggu subuh ya, kemudian sholat baca doa pagi, zikir pagi ya. Kalau masih sempat, yang tidak ada kegiatan di luar, bisa sholat syuruk ya. Itu bahkan pahalanya sama dengan orang yang haji dan umrah secara sempurna ya. Kalau dari subuh itu tidak bangun-bangun ya dari tempat sholat itu, terus berzikir, baca Quran ya, lalu pas masuk duha di awal itu langsung sholat duha, Masya Allah itu ya, bagi ibu-ibu yang punya kesempatan itu bisa tiap hari ya, ibaratnya haji dan umrah ya, mendapatkan pahala yang sempurna. Nah, kemudian sholat duha ya jangan pernah juga kita tinggalkan dalam rangka memenuhi rasa syukur kita ya. Jadi kata Allah ya, kalau kita hitung ya pertulangan kita ini 300 lebih ya, nikmat ya hidup tubuh kita, nikmat semua yang kita rasakan ini, maka kalau kita sholat minimal 2 rakaat ya, sholat duha itu bisa mewakili ya bentuk syukur kita terhadap semua nikmat ini. Sehingga mudah-mudahan dengan sholat duha itu kita niatkan kita termasuk orang-orang yang bersyukur ya, pandai bersyukur. Nah, itu minimal ya 2 rakaat kita istiqomahkan setiap hari dalam rangka syukur kita kepada Allah ya. Walaupun banyak janji-janji ya, yang lainnya Allah janji ya, orang yang sholat duha itu tidak akan miskin, terus mendapatkan kekayaan, kata Allah. Itu bonus ya, tapi yang terpenting di sini kita niatkan dalam rangka mensyukuri ya nikmat Allah ya. Kemudian ibadah-ibadah yang lain ya, kalau bisa sedekah itu tiap hari ya, walaupun mungkin 1.000 rupiah berapa, kita buatlah celengan mungkin di rumah ya, kita masukkan 1.000 tiap hari, tapi rutin ya, habis subuh itu nanti kalau udah penuh celengannya kirim ke masjid atau ke pesantren gitu ya. Tapi kita niatkan itu sedekah tiap hari. Itulah janji Allah ya, malaikat akan datang di situ ya, mendoakan kita terlindung ya dari segala macam keburukan ya, segala macam mara bahaya ya. Nah, jadi kalau yang mau gampang juga ada aplikasi ya, aplikasi online itu kita bisa pakai QRIS atau apa ya,
banyak ya sekarang sedekah online ya. Atau tadi kalau mau lebih mudah buat celengan ya, tulis kita di situ infak subuh, masukkan di situ entah 1.000 berapa ya, walaupun kecil tapi rutin, itu akan lebih baik ya, akan termasuk nanti ibadah yang istiqomah ya, sehingga ada salah satu pintu sedekah nanti yang memanggil kita ya, lewat istiqomah kita bersedekah subuh itu ya. Nah kemudian tadi ya, senantiasa kita banyak-banyak bertobat ya, jangan menunggu sudah tua, nantilah kalau udah tua baru semangat ngaji gitu ya, baru nanti mau bertobat ya, masa muda sibuk ya dengan dunia, tidak ya. Hati-hati kita ya, karena saat kita muda ya, ketika kita menjaga Allah, maka masa tua kita juga akan dijaga Allah ya. Mudah-mudahan ya dengan kita menjaga Allah di masa tua, maka masa muda ya, maka kita berharap masa tua kita dijaga Allah. Mudah-mudahan kita tetap bisa baca Quran ya, dengan mata yang terus bisa melihat ya dengan sempurna, telinga yang masih bisa mendengar ayat-ayat Allah ya, kemudian mulut kita senantiasa bisa berzikir ya, tubuh kita sehat bisa beribadah sampai tua ya. Itulah harapan kita ya, dengan terus menjaga Allah di masa tua, di masa kita diberikan nikmat yang banyak, kita tidak pernah meninggalkan dan melupakan Allah. Ya inilah tadi ya mengapa kisah Fir'aun ini banyak sekali ya ibu-ibu di dalam ayat Al-Quran ya, karena luar biasa ya perjuangan Nabi Musa ya untuk mendakwahi Fir'aun ini luar biasa berat ya, termasuk ulul azmi ya Nabi Musa ini, karena Nabi Musa ini berdakwah kepada penguasa yang menganggap dirinya Tuhan tadi ya, yang luar biasa kekuasaannya ya, sehingga orang-orang tuh sampai tidak berani lagi ya melakukan amar ma'ruf ya, saking kuasanya Fir'aun saat itu ya. Kalau ada yang berani buka mulut misalnya memprotes, itu langsung dibunuh ibu-ibu. Jadi ini hati-hati ya, kalau masyarakat udah dibungkam ya oleh penguasa yang zalim, maka seperti inilah gambarannya ya, tidak ada lagi yang berani berdakwah ya, semuanya tutup mulut, ikut saja ya kata penguasa yang zalim. Maka akhirnya tadi tergolong orang-orang yang merugi kata Allah ya, karena tidak ada kemauan untuk menyampaikan kebenaran ya. Maka dari itu kita terus hidupkan ya majelis ilmu kita ini dalam rangka juga amar ma'ruf nahi mungkar ya, khususnya kita mendakwahi ya orang-orang terdekat kita ya, anak-anak kita ya, keluarga kita, semampu kita, minimal dengan teladan yang baik ya, dengan doa-doa kita. Kemudian kalau kita bisa sampaikan walaupun satu ayat ya, Masya Allah, itulah ya bentuk upaya kita untuk terus ya berdakwah di jalan Allah, dalam artian menghidupkan tadi Al-Quran dan Sunnah. Jadi banyak hari ini ibu-ibu ya, kalau kita melihat ya, nauzubillah min zalik ya, kerusakan anak-anak itu ya, itu sebenarnya jangan kita melulu menyalahkan pendidikan lah misalnya yang bobrok ya, atau pemerintah dan lain-lain. Tapi yang pertama yang harus kita jadikan introspeksi adalah kita sebagai orang tua ya, sejauh mana ketaatan kita kepada Allah ya, doa-doa kita ya, maka itulah juga yang akan nantinya berpengaruh ya kepada anak-anak kita ya, ketika kita sungguh-sungguh ya berusaha menjadi orang tua yang soleh-solehah ya, dengan doa-doa kita, maka Allah berjanji ya, berusaha juga Allah akan menuntun anak-anak kita ya. Nah tapi jangan pernah kita putus asa. Jadi walaupun ya misalnya akhirnya ya seperti Nabi Nuh ya, Nabi Nuh itu suatu contoh ya, beliau adalah orang tua yang soleh ya, yang bahkan beliau kan termasuk rasul ya, tetapi kenapa anak beliau sampai durhaka ya, itu salah satunya ya karena ibunya ya, ibunya kan termasuk yang durhaka ya, termasuk Nabi Lut juga kan itu istrinya ya. Jadi memang yang mudah-mudahan ya kita pasangan ya sama-sama jangan sampai ada yang durhaka kepada Allah ya, jangan sampai ada yang bermaksiat. Nah jadi pernah ya kalau saya lihat ya podcastnya Ibu Eli Risman ya, seorang psikolog itu ya, beliau pernah ya menyampaikan ya, ketika ada anak yang sampai berzina ya, ada anak sampai yang narkoba ya, beliau katakan orang tuanya siap tidak gitu ya untuk dinasehati. Jadi katanya coba kalau anaknya sampai melakukan dosa seperti itu, coba Bapak Ibu introspeksi. Beliau maaf katanya, apakah ada di antara Bapak Ibu yang berselingkuh? Nah ternyata benar, ada orang tuanya salah satunya yang selingkuh. Maka akhirnya Allah juga kirim ya azab, anaknya akhirnya juga melakukan kemaksiatan ya. Termasuk kenapa anaknya sampai narkoba? Ternyata benar ada harta yang haram yang dia
berikan kepada anak istrinya ya. Jadi upaya kita salah satunya ya sebagai tugas ya untuk mengantarkan anak-anak kita ke surga, maka kita jaga ya, jaga diri kita dan keluarga kita dari berbuat maksiat ya, menjauhi maksiat dan dalam ketaatan, serta senantiasa kita berdoa kepada Allah ya. Itulah demikian ibu-ibu materi kita pada hari ini. Semoga memberikan